Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Nugraini Isnal Muna, Master of Clinical Hypnotherapy dan Certified Hypnotherapist. Yang saya hormati Ibu Dwi Hartanti, Sarjana Gizi, Magister Gizi, selaku Dewan Pembimbing Lapangan. Yang saya hormati Herrahmanda Herutomo, selaku Koordinator Desa KKN MITDR, Kelompok 16 UIN Wali Songo, Semarang. Dan tidak lupa seluruh peserta yang hadir dalam webinar kesehatan dengan judul Edukasi dan Manajemen Peningkatan Imunitas Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan webinar kesehatan. Izinkan saya selaku host untuk menyampaikan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, acara inti. Acara kelima, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ainaya Salsabil. Semoga dengan ayat suci Al-Quran kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Saudara Ainaya Salsabil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ainaya. Selanjutnya, sambutan pertama akan disampaikan kepada Saudara Rahman Dahir Utomo, selaku Koordinator Desa KKN ITDR Kelompok 16 UIN Wali Songo Semarang. Kepada Saudara Rahmanda, saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu narasumber kami, Dr. Nugraini Ismail Muna. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan kelompok 16, Ibu Dwi Hartanti. Dan yang saya hormati puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan melalui media elektronik seperti ini untuk menambah ilmu wawasan kita semua. Perkenalkan, di sini saya Rahman Dahir Utomo selaku koordinator kelompok 16 mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta webinar kali ini. Terkhusus, ucapan terima kasih ini saya ucapkan kepada Dr. Nugraini Ismail Muna yang telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Diharapkan dengan diadakan webinar ini, kita dapat menyerap ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita kali ini. Dan saya sebagai koordinator kelompok mengucapkan selamat datang dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar kali ini dengan lancar sampai akhir. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahman Dahir Utomo. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hartanti, Sarjana Gizi Magister Gizi selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada Ibu Dwi Hartanti, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua LPM, Bapak Emriksa Hamami MSI, kepada yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Dr. Nugraini Ismail Muna, Master of Hypnotherapist, kepada yang terhormat Ketua Koordinator ya, kelompok 16 KKN MIT ke-12 UIN Wali Songo, dan kepada seluruh panitia
penyelenggara webinar kesehatan pada pagi hari ini, dan tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar kesehatan yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pagi ini kita bisa secara daring, secara virtual, mengikuti sebuah acara yang sangat luar biasa, sebuah webinar kesehatan dengan judul Edukasi dan Manajemen Peningkatan Imunitas pada Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Sudah selalu ada di kehidupan kita bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Kita merasakan adanya suatu pandemi yang sebelumnya belum pernah kita alami, begitu kondisi pandemi. Jadi adanya suatu virus, ada makhluk begitu yang menyerang bumi, dan virus ini berbahaya untuk kita dan penularannya cukup masif. Sehingga satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meningkatkan imunitas kita. Karena virus itu hanya bisa dilawan ketika imunitas kita baik, seperti itu. Sehingga hal inilah yang mencetuskan para pemuda-pemuda yang sangat luar biasa dari kelompok 16 KKN MIT ke-12 UIN Wali Songo ini untuk merancang suatu webinar kesehatan yang mengangkat tema peningkatan imunitas. Walaupun dilakukan secara daring, ya ini mungkin sudah sudah umum begitu ya, webinar-webinar yang dilakukan secara daring, dan perlu diketahui mereka ini, para panitia ini tersebar di berbagai tempat. Mereka itu tidak dalam satu tempat, tapi dengan kecanggihan mereka, dengan kreativitas mereka bisa saling berkoordinasi dengan baik untuk membuat suatu acara untuk dipersembahkan ke masyarakat. Suatu acara pengabdian masyarakat yang mengangkat suatu tema yang juga sangat luar biasa, yang juga menghadirkan narasumber yang menurut saya beliau ini sangat kompeten di bidang kesehatan, begitu, Dr. Nugraheni. Beliau sudah sangat saya kenal dari saya SMP ya, sampai sekarang. Beliau itu adalah sosok yang sangat saya kagumi, pintar, cantik, dan beliau sangat suka untuk membagi ilmu kepada siapapun, begitu. Nah, untuk para peserta dari webinar ini, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat mengikuti webinar kesehatan ini. Semoga lancar acaranya, semoga bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan semoga acara ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, karena ilmu yang kita dapatkan dari webinar ini nantinya bisa kita tularkan ke orang lain, karena orang lain pasti butuh ini, seperti itu. Dan recording dari acara ini nanti juga akan di-share seperti itu ke sosial media atau mungkin ke YouTube, sehingga ilmunya akan tersebar ke lebih banyak orang. Karena saya yakin pengetahuan tentang peningkatan imunitas itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini. Gitu. Saya rasa itu dari saya. Semoga lancar semuanya. Selamat mengikuti acaranya dan semoga sukses. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan beberapa sambutan. Nah, tibalah kita pada acara inti, yaitu webinar kesehatan yang akan dipandu oleh moderator, yakni Saudara Ahmad Ridwanullah. Kepada Saudara Ridwan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ani selaku host
dan telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memimpin acara inti kita pada kali ini. Tak lupa juga terima kasih kepada narasumber, yaitu Dr. Isnal Munah, Nugraini Isnal Munah, maaf, yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kepada seluruh peserta yang hadir meramaikan acara kita pada kali ini. Semoga apa yang kita dapat dari webinar kita kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Di sini kami membawakan webinar yang berjudul Edukasi dan Manajemen Peningkatan Imunitas Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Yang dibawakan oleh narasumber kami yang sangat berkompeten dalam bidangnya, yaitu Dr. Nugraini Isnal Munah, Master of Hypnotherapy dan Certified Hypnotherapist, seperti itu. Mungkin sedikit latar belakang dari beliau, nggih. Karena tak kenal maka tak sayang. Dari nama yaitu Dr. Nugraini Isnal Munah, tempat tanggal lahir Semarang 23 April, alamat Perumahan BPI Blok S 18 Pengalian, riwayat pekerjaan Klinik Mitra Medika tahun 2011, UDD PMI 2011, RS Anissa Cikarang pada tahun 2014, Klinik DR CO Cikarang pada tahun 2014 sampai 2015, dan juga pernah menjadi dokter di FPK UIN Wali Songo pada tahun 2016 sampai tahun 2018, dan sekarang menjadi owner klinik kecantikan Shakila Beauty Center 2017 sampai sekarang. Sangat banyak sekali ya riwayat hidup dari beliau. Mungkin tidak usah berlama-lama ya. Mungkin bisa dimulai saja, Bu. Silahkan untuk Ibu Dr. Isnal Munah bisa menyampaikan materinya pada kali ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di salah satu webinarnya. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Baik. Oke. Untuk topik webinar hari ini tentang edukasi dan manajemen tentang peningkatan imunitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Nah, COVID ini kan sudah masuk ke Indonesia kira-kira 1,5 tahun ya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, sudah mulai familiar dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi masih banyak juga masyarakat yang ternyata masih awam dengan kondisi Indonesia saat ini. Oh iya, slide yang sebelumnya, Mas, minta tolong. Slide yang sebelumnya, atasnya, naik lagi. Naik. Nah, kita ini kan di era digital ya, karena di masa pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, yuk kita sama-sama saling sharing ke teman-teman kita, ke follower kita, ke orang-orang terdekat kita. Caranya gimana? Caranya dengan kita membagikan informasi yang bermanfaat di media sosial teman-teman semua. Teman-teman pada punya Instagram ya? Saya yakin mesti kalau mbak-mbak mas-mas yang masih belasan atau 20-an itu mesti punya Instagram. Jadi saya minta kita sharing ke teman-teman kita yang ada di sosial media
tentang acara webinar ini. Kita bikin story, terus kasih review atau komentar positifnya, terus nanti tag ke saya, Instagram saya, sama ke Instagram KKN MIT 16. Besok saya review, dan buat 5 story yang terbaik nanti saya kasih hadiah. Ada yang mau? Saya mau, Bu. Iya. Oh, belum. Bikin ya, paling nggak nanti kita rame di sosial media, karena mau gerak dimanapun sekarang kan terbatas aktivitas kita. Jadi ya caranya kita buat berbagi ke banyak orang, yang salah satunya dengan sharing ini lewat webinar, lewat story, status, dan lain-lainnya. Gitu. Oke, next. Baik, ini kondisi Indonesia saat ini. Sejak Maret 2020 itu COVID sudah mulai masuk. Kita masih ingat dulu COVID yang pertama kali ditemukan di daerah Jakarta. Ada ibu dan anak, yang anaknya seorang dancer, mungkin ketularan dari pengunjung yang datang ke tempatnya dia bekerja. Jumlah ini ternyata terus meningkat sampai sekarang. Sudah banyak sekali orang yang terinfeksi COVID, dan banyak juga yang sembuh, walaupun ada juga yang meninggal. Program vaksinasi gencar dilakukan supaya terbentuk herd immunity. Dan yang sejak Lebaran kemarin ini ada varian COVID terbaru, yaitu varian Delta, yang dia asalnya katanya dari India. Tingkat penyebarannya cukup cepat, dan tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Lalu dari bulan Juli ini, sejak 3 Juli, PPKM, ada tadinya sampai tanggal berapa ya kemarin PPKM pertama itu, terus diteruskan, dilanjutkan sampai terakhir 17 atau 18 Agustus besok. Nah, kondisi pandemi ini akan mempengaruhi mood dan psikologis masyarakat pada umumnya, sehingga mau nggak mau kondisi imunitas mereka juga akan semakin turun. Gitu. Next. Ya, apa sih COVID itu? Nah, COVID itu atau nama lainnya adalah SARS-CoV-2. Ini adalah sejenis virus termasuk coronavirus yang menyerang sistem pernafasan. Dia menular antar manusia, tapi nggak bisa ke hewan ya. Ini dari usia bayi hingga manula bisa terserang COVID ini. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Kemudian bagaimana penularannya? Penularannya melalui droplet. Droplet itu percikan dahak. Saat kita ngomong itu kan mesti ada yang nyiprat ya. Nah, cipratan itulah yang membawa si COVID itu. Gitu. Apakah bisa lewat udara? Udara nggak bisa, karena COVID tidak bisa terbang layang di udara. Virus COVID ini, dia itu keluar lewat dahak. Ada dahak yang nyiprat. Nah, kalau si yang nyiprat itu OTG, cipratannya itu akan kena ke benda dan bisa jadi menular ke orang. Gitu. Next. Nah, bagaimana gejalanya? Di sini ada 11 gejala, walaupun kita bisa jadi tidak akan mengalami semuanya. Yang paling sering gejalanya adalah demam. Demam ini tanda kalau kita sedang terinfeksi. Entah terinfeksi apa, terinfeksi bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Demam ini adalah salah satu gejala. Kemudian timbul batuk, ada sesak nafas, kelelahan, tubuh terasa sakit, nyeri kepala, kehilangan rasa atau bau, jadi hidung ini nggak bisa bau, dan lidah ini nggak bisa ngerasa. Kalau kata orang yang lagi kena COVID, katanya makan apapun tuh rasanya kayak makan nasi putih. Nasi putih, ya benar. Mau makan sop, mau makan burger, mau makan ayam goreng gitu, rasanya sama, nggak ada rasanya. Terus mau nyium bau parfum, mau nyium bau bau bunga, bau busuk kayak gitu juga nggak kebau. Terus sakit tenggorokan bisa jadi
kemudian ada gejala yang baru, ada pilek atau hidung tersumbat, jadi gejalanya persis sama kayak orang flu. Mual dan diare. Gejalanya, kalau awalnya gejalanya dulu-dulu khas ya, ada batuk, panas, sesak nafas, kayak gitu. Tapi yang varian yang sekarang, orang dengan diare pun bisa jadi dia terkena COVID. Baik. Ini nanti pertanyaannya by chat atau bisa langsung nanya, Mas? Mungkin nanti bisa lewat chat bisa, terus bisa langsung bertanya menggunakan mikrofon juga bisa, Bu. Suaranya kurang kencang loh, Mas, yang moderator. Mungkin bisa nanti bisa lewat chat atau lewat speaker langsung, Bu. Oh iya, oke. Jadi, Baik, next, menyesuaikan lanjut. pesertanya. Oke. Lanjut. Next slide. Nah, ya. Bagaimana sih virus COVID ini bisa menginfeksi tubuh? Ini di gambar ini kan ada alurnya. Mulai dari virus COVID itu dari si penderita sampai nanti masuk ke paru-paru. Lihat yang angka 1, COVID itu menyebar melalui droplet atau cairan dari tubuh orang yang batuk atau bersin. Tapi orang ngomong pun sebenarnya juga ngeluarin droplet, walaupun nggak sebesar waktu kita bersin ya. Kemudian droplet yang mengandung virus itu akan terlempar ke udara, kehirup. Bisa kehirup, bisa lewat mulut juga tertelan pada orang-orang yang berdekatan. Atau enggak, virus itu akan menempel pada benda sekitar yang pernah dilalui si penderita itu. Jadi misalnya dia bersin di lift atau di lift ya yang buat naik ke lantai atas gitu misalnya. Dia bersin di situ, maka cipratannya akan beredar, akan nempel di dinding-dinding lift kalau dia nggak pakai masker. Lalu dari situ virusnya akan masuk. Virus masuk ke dalam tubuh. Setelah virus masuk, virus akan nempel yang nomor 5. Virus nempel pada bagian reseptor di sel-sel dan mulai berkembang di sana. Makanya kenapa penilaian COVID itu swab antigennya menggunakan daerah nasofaring atau daerah hidung yang dicolok itu, karena virus ada di situ. Lalu step selanjutnya yang 6, partikel virus akan bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membran mukosa di belakang tenggorokan. Lalu virus memiliki permukaan berupa protein yang berujung runcing. Bagian runcing ini akan mudah menempel atau mengkait pada sel membran. Gitu. Dan material genetiknya akan masuk ke dalam sel tubuh manusia. Next. Virusnya mulai masuk ke dalam-dalam. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya materi genetik ini akan membajak metabolisme sel yang menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi normal. Jadi habis virus itu masuk ke dalam sel, dia akan bajak inti sel tubuh kita. Gitu. Lalu yang 10, saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Virusnya semakin banyak, dia akan infeksi sel-sel yang di sekitarnya, sel-sel saluran nafas. Kemudian virusnya akan cepat menular dan masuk ke bagian bronkial, yang nomor 11 ini. Nomor 12-nya virusnya masuk ke paru-paru, akan menyerang mukosa membran, jadinya alveolusnya akan bekerja lebih keras untuk bekerja secara normal. Gitu. Nomor 13, terus ada pembengkakan, oksigen jadi susah bergerak, susah menembusi alveolusnya itu. Lalu pembengkakan dan gangguan aliran oksigen tambah parah, ada cairan, ada nanah, dan sel-sel yang mati. Lalu yang di poin 15, infeksi paru tersebut akan terjadi pneumonia. Nah, itulah sebabnya kenapa orang yang kena COVID, dia akan merasa sesak, dia akan butuh bantuan oksigen dari luar, karena oksigen yang dia hirup itu nggak bisa melewati dinding alveolus untuk sampai ke darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Gitu. Makanya teman-teman mungkin mulai marak beredar ya orang jualan oximeter,
oximeter, terus ada yang nyewain tabung oksigen, ada yang jual selang oksigen, yaitu fungsinya untuk mensupport penderita-penderita COVID yang dalam kondisi sesak nafas ini, biar saturasi oksigennya dia tetap baik, jadi sel-sel di seluruh tubuhnya tetap bisa mendapat oksigen. Gitu. Next. Lanjut. Nah, gimana cara mencegahnya? Cara mencegah ini kan berarti jangan sampai ya si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jangan sampai droplet yang ada virus COVID-nya ini masuk ke dalam saluran nafas dan saluran, biasanya dia masuk lewat hidung sama mulut, gitu. Caranya gimana? Caranya ada 6M. Kalau dulu cuma 3M, sekarang udah naik sampai 6M. Yang pertama memakai masker. Masker ini yang sekarang anjurannya adalah masker yang double. Masker double berarti yang di dalam medis, yang di luar adalah masker kain, gitu. Jangan pakai medisnya 2, atau jangan pakai masker kain 2, karena efektivitasnya nggak bisa maksimal. Jadi kita masker medis dalamnya, kemudian ditumpuk sama masker yang kain. Atau kalau masker KN95 juga bisa pakai itu, tapi bagian sininya, bagian kawat yang di hidungnya harus rapet banget. Ini rapet. Jadi nggak ada kemungkinan untuk udara itu bocor. Kemudian mencuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Lalu yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Nggak apa-apa walaupun kita udah temenan deket sama misalnya sama Mas Ahmad ini, saya udah kenal deket sama Mas Ahmad, ya tetap harus jaga jarak ya Mas ya, karena kita nggak 24 jam ketemu. Siapa tahu pas saya lagi jalan kemana kok saya megang sesuatu dan mungkin saya membawa kayak gitu. Seudon boleh kan ya? Seudon sama teman biar kitanya jadi aman gitu. Kemudian yang keempat, membatasi mobilitas. Jadi ya pergi-pergi ya seperlunya aja. Terus yang kelima, menghindari keramaian dan kerumunan. Karena apa ya? Karena tadi itu si virus COVID ini nularnya per orang. Kalau di situ banyak orang atau rame dan ada misalnya yang nggak pakai masker atau maskernya nggak benar, ya seudon aja. Aduh, jangan-jangan nih aku nanti kalau deket-deket dia nanti ketularan kayak gitu. Oke, kemudian yang keenam, menghindari makan bersama. Kenapa makan bersama ini resiko penularannya besar? Karena kalau pas kita makan itu mesti masker dibuka. Dan saat makan bersama, otomatis kita nggak bisa jaga jarak, gitu. Nggak mungkin kan, misalnya kita ini yang kalau di BPI yang rame ini kan yang kersen itu ya di atas itu ya. Mungkin nggak kita mau kongko bareng teman-teman, tapi kita kasih jarak dong 1 meter. Kamu duduk yang sana, aku duduk yang sini, kamu yang situ gitu. Nggak mungkin kan. Mesti kalau makan bareng ya empet-empetan, sebelahan, jaraknya paling cuma berapa senti gitu. Nah itu disinyalir yang menjadi penularan terbesar saat setelah Lebaran itu ya karena itu. Mobilitas tinggi, ada kerumunan, dan makan bersama. Baik, next. Nah, ini. Makan bersama udah nggak boleh. Terus, jalan-jalan boleh nggak? Ya, jalan-jalan sebenarnya kita lihat kondisi ya. Kalau saya sebagai ibu yang sudah punya anak, mesti saya cari, kalau dulu sebelum pandemi, kita cari tempat makan atau cari tempat wisata itu yang rame, yang banyak ngasih rekomendasi atau yang kelihatannya di parkiran rame. Kalau sekarang saya lebih milih yang kebalikannya. Jadi saya lebih suka tempat yang sepi. Saya cari tempat wisata yang nggak terlalu banyak pengunjung, cari tempat makan kalau bisa yang pondokan dan itu hanya untuk keluarga saya. Gitu. Jadi
situasi ini memutarbalikkan kebiasaan kita yang lama. Begitu. Next. Nah, ini wajar ya yang dikeluhkan oleh banyak orang ya. Bosen ya, pandemi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, mall pada tutup, kuliahnya jadi online, terus habis kuliah online mungkin tugasnya jadi banyak, jadi bawaannya bad mood, kayak gitu-gitu. Ini wajar sekali dan saya yakin teman-teman mahasiswa pun merasakannya ya. Saya aja yang orang kerja aja, walaupun saya tetap berangkat kerja itu juga ngerasa bosan ya. Karena aktivitas ya paling rumah, klinik kayak gitu. Kalau mau belanja misalnya, kalau di sini kan yang dekat Aneka Jaya sama Guru ya. Mau ke situ tuh dulunya suka ngajak anak-anak. Tapi sekarang gimana caranya biar anak-anak nggak usah ikut, biar belanjanya cuma setengah jam, dicatat dulu kebutuhannya apa, ambil seperlunya, langsung bayar ke kasir, itu kan rasanya ya emang bikin bosan ya, bikin apa ya, nggak enak emang rasanya ya. Mungkin saya aja kali yang ngerasain, apa teman-teman juga ngerasain juga? Bersama Bu merasakan juga. Next. Next, Mas. Ya. Ini sebenarnya saya pengen ngajak sharing nih. Jadi teman-teman boleh sih nulis di chat, di kolom chat, gimana cara teman-teman biar tetap enjoy selama pandemi ini. Gitu. Apakah ada yang mungkin punya aktivitas alternatif atau mungkin malah bersyukur ada pandemi ini. Bisa jadi kan ada ya. Mesti kalau dalam satu kondisi pasti ada satu pihak yang dirugikan dan pasti ada pihak yang diuntungkan. Itu sudah hukum alam, hukum sunatullahnya kayak gitu. Misalnya kondisi hujan, mesti ada orang yang dirugikan dengan hujan, tapi ada orang yang dapat keberkahan dari hujan. Seperti itu. Sama dengan pandemi ini, pasti ada orang yang nggak suka dengan kondisi pandemi ini, tapi ada juga orang yang bersyukur dengan kondisi pandemi ini. Gitu. Nah, intinya adalah gimana biar kita tetap enjoy. Ya, kunci utamanya kita harus menyadari dan memahami bahwa kondisi Indonesia ini sedang dalam kondisi sulit. Gitu. Nggak mungkin kita akan menghujat pemerintah. Mesti kan kayak gitu, ya PPKM diperpanjang lagi, ya nggak bisa, ya tempat wisata pada ditutup, ya nggak bisa makan di tempat, kayak gitu-gitu. Ya itu wajar sebenarnya, ungkapan kekecewaan itu wajar, tapi setelah itu kita harus saling memahami, menyadari bahwa Indonesia ini lagi dalam kondisi sulit. Pemerintah nggak bisa lockdown kayak di negara-negara maju lainnya. Atau pemerintah nggak bisa juga membebaskan semua aktivitas karena kita lihat rumah sakit kondisinya seperti itu, UGD penuh, banyak nakes yang terkena COVID yang harus isoman, itu kan jadi kondisi harus distabilkan. Jadi nantinya kita akan jadi ikhlas menerima aturan pemerintah dan menjalani tahapan kehidupannya seperti ini. Baik, next. Nah, kalau tadi kita bahas yang nggak enaknya tentang COVID, dan saya yakin teman-teman mesti sudah bosan ya, karena banyak media juga sudah menyampaikan. Jadi yuk kita sama-sama cari alternatif, gimana supaya tetap enjoy dan produktif di masa yang terbatas ini. Nah, mungkin di sini ada anak gizi yang nggak cuma anak gizi ya, anak dari jurusan lain pun yang ada hobi memasak, kita bisa memasak, bisa nemu banyak ide di YouTube, atau malah kita menjadi konten kreatornya, malahan kita masak sesuatu di shoot, terus ya kasih ide ke orang lain, itu mungkin lebih dapat pahala ya. Lalu kita yang lama nggak nulis, kita bisa mulai nulis. Apa aja kita tulis, kita bisa nulis pengalaman, bisa nulis
ilmu yang kita pelajari, mungkin anak usuluddin bisa nulis tentang tentang keagamaan, gimana menyelaraskan dengan kondisi saat ini, atau mungkin anak mana lagi sosiologi, mungkin bisa ngasih sharing macam-macam kayak gitu ke teman-teman atau ke follower-followernya. Kemudian kita juga bisa ngobrol dengan teman atau saudara, chatting, WA atau video call dengan misalnya dengan ibu bapak yang jauh atau dengan mbah kayak gitu. Nanyain kondisinya gimana kayak gitu aja. Silaturahminya sudah terbentuk. Gitu. Next. Nah, olahraga ini sampai sekarang trennya menaik ya. Dulu waktu awal-awal COVID, penjualan sepeda langsung ya permintaan sepeda sangat tinggi sampai toko-toko sepeda pada PO, pre-order kayak gitu. Terus sekarang mulai giat orang-orang yang lari, bukan lari dari kenyataan ya, tapi lari dalam rangka untuk menggerakkan tubuhnya. Atau ada juga sekarang selebgram-selebgram yang dia mulai buka kelas online buat olahraga, misalnya buka webinar kayak gini, tapi isinya olahraga, lihat orang olahraga dan ngelakuin olahraga kayak gitu. Itu bisa juga jadi alternatif ngisi waktu. Terus kebun. Nah, saya yakin mas-mas, mbak-mbak di sini ada bakat untuk berkebun atau beternak misalnya. Tanam bibit, merawat, menyirami, atau saya dulu ternak lele misalnya. Walaupun itu mungkin nggak menghasilkan, istilahnya nggak ada untung buat saya, tapi paling nggak ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu saat kita melek. Gitu, nggak cuma main game. Terus nonton film. Jadi kita sekarang banyak ya channel atau aplikasi atau YouTube mungkin bisa nonton film-film, bisa yang berbayar, bisa enggak, nonton drakor atau minta ke teman, aku minta dong downloadan film film drakor yang terbaru itu kayak gitu. Itu juga asyik, lumayan bisa ngabisin waktu 2 jam. Next. Nah, vlogging ini juga lagi jadi tren. Kita bisa merekam aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur, nyiapin baju, atau mungkin bantuin ibu nyiapin sarapan, atau mungkin kita mau nge-vlog bikin resep baru, nyontoh punya orang pun juga nggak masalah. Di sana udah ada vlog yang tentang tentang misalnya bikin kreasi uang yang disusun-susun jadi kayak buket bunga itu. Kita juga bikin yang sama nggak masalah, karena setiap orang pasti punya ide dan kreativitasnya sendiri-sendiri. Terus main musik, menyanyi, menari. Ada suka main TikTok nggak di sini? Mungkin ada yang suka main TikTok ya. Nanti bisa kontennya kita bisa bikin yang banyak diikutin, nari-nari kayak gitu. Atau mungkin kita mau bikin konten yang edukatif, yang kitanya ngomong, atau kita nge-review sesuatu dari internet, kayak gitu juga bisa. Lalu kita bisa dekor ulang kamar, misalnya di chat, atau mau ditambahin sesuatu, ditambahin foto BTS, atau tambahin foto siapa, artis dangdut yang lagi in, atau fotonya Habib siapa, kayak gitu. Sah-sah aja. Baik. Next. Gimana supaya imun kita tetap tinggi dan tidak mudah terserang penyakit? Ya, yang pasti ini tadi kita harus memelihara mood kita untuk tetap bahagia dan enjoy. Karena ada ada hubungan antara psikis kita, saraf kita, endokrin kita. Yang ini semua akan kelihatan dalam diri kita. Gitu. Ketika kita gini, misalnya pas dulu ya waktu kuliah offline misalnya, kita belum ngerjain tugas. Terus satu saat dosennya masuk, dia nanyain tugas dan
kita ditunjuk untuk presentasi. Itu kan psikis kita langsung panik ya. Ketika psikis kita panik, saraf kita akan keluar tuh. Dia ngasih tahu ke tubuh, aduh aku panik nih gitu. Maka endokrin dia akan ngeluarin adrenalin. Ketika adrenalin keluar, apa yang timbul? Yang tampak dari fisiknya kita. Ketika kita panik, adrenalin kita keluar, maka mukanya merah, keringat tiba-tiba jadi keluar, padahal AC sudah 16 derajat Celcius, terus kita jadi gemeter, seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus melihara psikis kita, pikiran kita, supaya mood ini gimana caranya sih biar tetap bahagia dan enjoy. Nah, yang tahu ya teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri. Saya tuh bisa enjoy itu kalau saya misalnya saya enjoy kalau saya baca buku, saya enjoy kalau saya habis nonton drakor kayak gitu. It's okay. Lalu dari asupan, konsumsi makanan yang cukup dan bergizi tinggi. Seperti itu. Perbanyak asupan serat dari sayur dan buah, batasi konsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi lemak. Jadi nggak ada itu istilah, wes mumpung pandemi, mangane sing akeh. Nggak bisa. Karena kalau kita makannya banyak, kalorinya banyak, lemaknya banyak, otomatis, tapi geraknya kita kurang, otomatis badan ini jadi melar, jadi obes. Ketika badan itu obes, ini akan menjadi komorbid. Kalau kena COVID, gejala kita akan lebih parah. Seperti itu. Makanya berat badan ini harus dijaga. Gimana caranya biar kita tetap slim, tetap ramping, tetap ringan badan ini. Jadi buat ngelakuin aktivitas-aktivitas yang akan kita agendakan itu jadi lebih enjoy gitu. Lalu minum air minimal 2 liter per hari. Nah, ini wajib. Karena darah kita harus mengalir secara lancar. Jangan sampai kita minum cuma sedikit-sedikit, cuma 1 liter, darahnya nggak lancar, akibatnya kitanya juga jadi cepat capek, aktivitasnya jadi nggak bisa maksimal. Lalu istirahat yang cukup. Pada orang dewasa itu kita butuh tidur paling nggak 7-9 jam sehari. Nah, silakan dihitung. Kalau kita yang terbiasa tidur siang, jadi otomatis tidur malamnya mungkin proporsinya bisa agak berkurang. Tapi kalau kita tidur siangnya tidak terbiasa, berarti kita harus mulai ngitung, oh iya, minimal aja 7 jam aku harus tidur. Supaya badanku kondisinya tetap fit. Gitu. Next. Nah, konsumsi suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan sekarang lagi marak ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E, terus konsumsi zinc, seperti itu. Itu perlu nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya mikronutrien ini sudah kita dapat dari makanan kita, gitu. Cuman karena proses memasaknya mungkin ada yang keliru, masaknya kematangan, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain, mikronutrien ini hilang, gitu. Makanya kadang kita tetap butuh asupan dari luar. Jadi kita tetap butuh vitamin C, kita tetap butuh zinc, tetap butuh kalsium, seperti itu. Lalu yang ini juga lagi tren dari awal COVID sampai sekarang yang tetap dilakukan orang adalah berjemur. Berjemur ya. Berjemur ini karena sinar UV itu membantu untuk meningkatkan produksi vitamin D yang ada di dalam tubuh. Nah, sebenarnya tidak ada aturan, tidak ada guideline yang spesifik menentukan waktu terbaik untuk berjemur. Karena bumi itu kan bulat. Bumi bulat sehingga ada daerah yang dia dapat UV-nya sedikit, ada daerah yang dapat UV-nya banyak. Kayak di Indonesia itu UV-nya itu banyak, gitu. Makanya Indonesia nggak bisa disamain dengan Eropa misalnya. Banyak faktor yang mempengaruhi UV index atau UVI,
Misalnya cuaca dan letak geografis. Ya, tadi saya info Indonesia karena di Khatulistiwa indeks UV-nya otomatis lebih tinggi daripada daerah yang di subtropis atau daerah yang kutub. Gitu. Lalu sumber vitamin D itu bisa juga didapat dari laut, dari ikan laut atau seafood, putih telur, keju, susu, bahkan juga melon. Gitu. Nah, ini saya cantumkan ada UV index. UV index ini kita bisa download aplikasinya di Play Store. Cari aja, saya lupa namanya apa. Pokoknya dia nanti ketika HP itu kita taruh di tempat yang panas, maka dia akan mendeteksi UV index di situ berapa. Di tempat panas sama di tempat yang teduh UV index-nya beda. Gitu. Nah, UV index ini ada 1 sampai 11 lebih. Artinya kalau semakin tinggi berarti sinar UV-nya semakin banyak. Kompensasinya kita nggak boleh kelamaan berjemur. UV index 1 dan 2. Di UV index 1 dan 2 ini kita sebelumnya dulu, Mas. Nah, di UV index 1 2 ini kita harus pakai kacamata hitam, sunglasses. Harus pakai sunscreen. Jadi karena saya bergerak concern di bidang estetika ya, jadi kulit wajah sama kulit badan itu beda. Kalau kulit badan kena sinar UV atau kepanasan itu paling endingnya gosong, ya kulitnya jadi menghitam. Antara yang ketutupan baju sama yang kebuka akan berbeda. Tapi kalau di kulit wajah, kalau kulit wajah itu kena sinar UV, endingnya nggak cuma gosong, tapi timbul flek. Nah, itu biasanya nanti cewek-cewek yang kalau udah umur 20-an, 30-an nanti datang, "Dok, gimana ini flek saya kok banyak sekali?" Karena ternyata dia saat beraktivitas di pagi hari nggak pakai sunscreen gitu. Padahal wajah itu rentan banget kena flek. Oke. Nah, semakin tinggi UV index-nya artinya kita berjemurnya harusnya lebih sebentar. Nah, kalau kita misalnya berjemur ya paling bagus di sebelum jam 10. Sebelum jam 10, misalnya jam 9 kita berjemur, kita lihat lagi, sesuaikan lagi kondisi kulit kita ini, apakah sawo matangkah, apakah yang kuning langsat. Kalau orang dengan kulit sawo matang, dia bisa berjemur lebih lama, bisa sampai 30 menitan. Tapi kalau orang itu kulitnya kuning langsat, berjemurnya harusnya lebih singkat. Gitu. Baik, next. Nah, ini ada video tentang cara kerja vaksin. Boleh diklik, Mas, buat di play. Videonya tadi bisa di play kah? Gambarnya diklik, bisa nggak, Mas? Halo? Mas Ridwan. Mohon maaf Bu, ini sedang dicoba. Sebentar ya. Oh iya. Mohon maaf Bu, nggak bisa diklik ya? Nggak bisa diklik ya? Nggak bisa diklik mana? Ya, dari saya ya. Coba saya yang share screen bisa? Bisa coba. Apa kurangan ya benar?
Apa saya kirim ya itunya ya? Iya Bu, coba mungkin bisa dikirim ulang videonya. Ini biar Bisa. Nah, ini kan banyak orang yang meragukan kalau tahun kemarin sudah divaksin, apakah tetap efektif nih fungsi vaksinnya nih. Nah, suaranya nggak ada. Volumenya coba Mas. Volume. Vaksinasi adalah cara efektif dan simpel, aman untuk melindungi tubuh kita. Nah, oke, vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi khusus dan membuat sistem tubuh kita lebih kuat. Misalnya ini tentara. Nah, setelah disuntikan, maka vaksin akan mengenali kuman yang masuk tadi, kuman yang dilemahkan tadi. Terus tubuh akan menghasilkan antibodi, menghasilkan tentara-tentara yang dihasilkan alami oleh tubuh kita. Nah, si tubuh akan mengingat penyakit ini. Gitu. Nah, jadinya imun kita jadi lebih kuat. Nah, ketika banyak yang menerima vaksin, karena vaksin itu isinya virus atau bakteri yang dilemahkan, jadi tidak ada orang yang akan terkena penyakit itu. Dan ini akan menjadi herd immunity atau imunitas untuk sekelompok orang gitu. Nah, ketika orang sudah mendapatkan vaksin, resikonya tertular akan menjadi berkurang. Ya. Ya. Jadi intinya vaksin, ada orang yang bingungnya begini, kalau saya misalnya Januari kemarin sudah divaksin, berarti kan antibodi saya sudah terbentuk waktu itu. Sedangkan antibodi kan kira-kira paling 4 bulan sampai 6 bulan aja kerjanya. Jadi nanti kalau misalnya saya kena COVID di bulan Agustus, berarti saya udah nggak ada perlindungan lagi dong, kayak gitu. Tapi yang benar sebenarnya adalah antibodi memang terbentuk lalu dia akan turun grafiknya. Tapi ada sel T sama sel B yang dia sebagai memori. Nah, jadi ketika si sel T, sel B ini sudah terbentuk memori dari hasil vaksinasi itu, maka ketika satu saat kita kemasukan virus COVID, gejalanya kita akan lebih ringan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Apa mau ngomong langsung atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita dapat.
penularan COVID, terus tempat virus berada, pencegahannya, terus cara agar tetap produktif, juga tadi sempat dijelaskan oleh Ibu ya. Ya, ini mungkin bisa sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk membuka speaker dan bertanya melalui suara langsung ya. Diutamakan ya melalui untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, silahkan. Sebutkan nama. Suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Maulana. Saya mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri. Sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar kali ini dan kepada memberikan materi. Langsung saja saya ini terkait dengan konteks terkait laju penyebaran laju COVID-19 ini telah kita ketahui ya bahwasanya penyebaran COVID ini diidentifikasi karena berbagai banyaknya faktor yang menyebabkan naiknya tingkat angka dari penyebaran COVID tersebut. Maka dari itu, berbagai pihak telah mengupayakan dan bergerak aktif seperti memberikan atau menawarkan solusi-solusi untuk kita semua. Salah satunya yaitu dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ataupun regulasi, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah tingkat daerah atau provinsi. Seperti contoh yaitu PPKM berlevel. Pertanyaan saya, sudah efektifkah Dok ya terkait kebijakan atau regulasi terkait PPKM yang diterapkan atau dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Menurut dokter itu apakah sudah efektif atau belum selaku dokter yang mewakili dari tenaga medis ya, yang mempresentasikan tenaga medis di sini. Lalu kemudian terkait laju penyebaran COVID ini, seringkali kita dengar bahwasanya angka penyebaran COVID-19 ini tidak akan bisa turun apabila tingkah laku atau kebiasaan masyarakat yang masih sama. Nah, lalu pertanyaannya, tingkah laku atau kebiasaan yang seperti apakah yang diharapkan atau yang dimaksud oleh pemerintah atau tenaga kesehatan tersebut? Ini dokter bisa menjelaskan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Kita cari dua penanya lagi. Silahkan untuk penanya selanjutnya disampaikan pertanyaannya. Mungkin tadi yang menanyakan di kolom chat bisa menanyakan secara langsung menggunakan speaker. Silakan.
Oke, karena mungkin pada malu-malu ya untuk bertanya, ini mungkin saya bacakan tadi yang bertanya di kolom komentar. Mungkin bisa saya pilih pertanyaan dari Diki Purnawirawan gitu, dari mahasiswa KKN kelompok 16 mungkin bertanya, saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya vaksinasi. Apakah vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia dapat mencakup semua jenis varian COVID yang ada soal ini? Soalnya masih ada yang sudah divaksin tapi masih terinfeksi COVID-19. Mohon penjelasannya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan kedua gitu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin saya pilih yang from absen 10. Izin bertanya, virus COVID yang berada di udara bebas atau yang menempel pada benda-benda akan mati pada suhu berapa, Bu Dok? Dan bisa bertahan berapa lama jika pada kondisi normal? Terima kasih, Bu Dok. Oke, mungkin demikian Bu pertanyaannya, Bu. Bisa langsung dijawab mungkin dari pertanyaan Mas Dimas tadi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Berbobot sekali nih. Dari pertama pertanyaannya Mas Dimas, PPKM itu efektif atau enggak? Kalau kita lihat PPKM selama 1 bulan ini, dengan tingkat pasien yang mengunjungi UGD rumah sakit dimanapun, alhamdulillahnya efektif sekali. Gitu. Karena kita tahu ya, kemarin kan habis Lebaran itu bulan Mei, Juni itu kan berita tentang kondisi IGD itu kan enggak hanya sekedar sensasi, tapi memang beneran bahwa pasien di kondisi rumah sakit penuh dengan pasien COVID, kemudian UGD yang juga full, sampai beberapa rumah sakit juga mendirikan tenda darurat di luar, seperti itu. Itu memang kenyataannya, realitanya seperti itu. Dan kondisi nakes yang juga ketularan pasien-pasien dengan tingkat keparahan yang tinggi, otomatis mereka juga kena virus yang virulensinya juga tinggi juga. Yang membuat mereka juga harus isoman, otomatis tenaga kerja yang akan membantu merawat penderita COVID ini juga menurun. Jadi istilahnya pasiennya yang sakit meningkat, tapi tenaga kesehatan yang buat merawatnya menurun, otomatis kan jadi timpang. Oleh karena itu dengan PPKM pemerintah yang sekarang ini, alhamdulillah kondisi IGD-nya jadi lebih slow gitu. Lebih maksimal jadinya upaya untuk melayani ke pasien-pasien yang masuk ke situ. Gitu. Kemudian yang paling efektif sebenarnya karena Indonesia ini kan berbeda ya dengan negara-negara Cina atau mungkin seperti Malaysia atau negara di Eropa. Kalau negara di Eropa itu kan pemerintahnya sudah mampu untuk membiayai kehidupan masyarakatnya. Sehingga misalnya mau di lockdown semua aktivitas selama berminggu-minggu pun pemerintahnya mampu untuk ngasih sembako, mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan di Indonesia kan kondisinya belum sampai seperti itu. Makanya kita tidak lockdown, tapi kita sistemnya PPKM. Jadi PPKM itu tetap ada tempat usaha yang buka, kita tetap boleh melaksanakan aktivitas, tetapi ada batasannya. Gitu. Balik lagi ke tingkat kemampuan masyarakat dan tingkat kemampuan pemerintahnya. Kemudian angka kesakitan COVID ini nggak bisa turun kalau kebiasaan dari masyarakatnya tidak berubah. Ya benar sekali. Karena kalau kita lihat ya, kita nggak naif ya. Kita kalau ke kota memang banyak orang pakai masker. Tapi ketika kita jalan-jalan ke desa misalnya, ke pesisir kota, apalah sebutlah saya pernah datang ke Meranggen atau pernah main ke daerah mana ya, pokoknya daerah-daerah yang padat penduduk itu mereka memang nggak aware sama 6M. Pernah waktu itu saya berhenti di satu masjid, masjidnya cukup besar, nganterin suami buat Jumatan, saya nunggu di mobil, suami sama anak laki-laki itu pakai masker.
ternyata masuk masjid itu softnya juga nggak berjarak. Dan yang pakai masker hanya suami dan anak saya. Jadi kalau di Semarang sini orang nggak pakai masker diliatin. Tapi kalau di daerah orang yang pakai masker malah yang diliatin aneh. Gitu loh. Itu kenyataan ya. Mungkin teman-teman ya kan mungkin ada yang nggak cuma di Semarang sini aja, kan mungkin ada yang di daerah mana lihat kondisi tetangganya itu kan emang harus benar-benar kita edukasi. Kalau nggak kayak gitu terus kapan selesainya gitu. Benar ya? Gitu Mas Dimas. Paling nggak 6M lah. Nggak cuma di perkotaan aja tapi juga di pedesaan juga berlaku seperti itu. Gitu. Kemudian selanjutnya tentang apakah vaksin di Indonesia sudah bisa mencakup semua jenis varian COVID. Kok udah divaksin pun tetap bisa kena gitu. Nah, seperti tadi yang diinformasikan bahwa vaksin itu tidak bisa tidak bisa semata-mata langsung meningkatin imunitas kita, langsung kita jadi kebal sama COVID, itu enggak. Tapi dengan vaksinasi akan menurunkan tingkat keparahan dan tingkat kematian gitu. Jadi kalau data dari Pandemic Talks itu kan yang bikin salah satunya teman saya juga. Dari dia katanya yang di Wisma Atlet itu dulu waktu survei beberapa bulan yang lalu itu yang tinggal di Wisma Atlet, artinya yang isoman di Wisma Atlet itu 80%-nya adalah yang belum vaksin. 20%-nya itu yang sudah vaksin. Jadi kelihatan banget 2:8. Istilahnya orang yang terinfeksi COVID tapi yang sudah vaksin, dia masih bisa menjalani hidupnya di rumah dengan isoman. Nggak butuh diisolasi di tempat yang dengan sarpras kesehatan yang harus komplit. Begitu. Lalu dari tingkat kematiannya pun juga beda jauh. 60% dia meninggal, 60% yang meninggal itu dari orang yang sudah 60% belum divaksin. Ya enggak ya. Saya lupa datanya itu. Pokoknya sangat signifikan antara yang parah banget dan meninggal itu kebanyakan karena belum divaksin atau mungkin vaksinnya masih 1 kali. Gitu. Jadi sama aja kita misalnya bayi ya, bayi yang sudah divaksin BCG untuk TBC, kemudian dia tinggal di lingkungan dengan orang-orang di situ kakek neneknya atau mungkin bapak ibunya ada yang menderita TBC, dia akan terkena TBC, tetapi kondisi paru-parunya tetap jauh lebih baik daripada orang yang tidak divaksin, gitu. Kemudian tentang benda. Jadi si COVID ini akan bertahan di benda mati itu kira-kira berapa lama? Ini kalau kita lihat dari 2 jurnal internasional, NEJM sama The Lancet, infonya kalau benda plastik dari NEJM itu virus COVID akan bertahan hingga 3 hari. Tapi kalau dari The Lancet masih terdeteksi hingga 7 hari. Jadi ini mungkin beda geografis juga. Lalu di benda logam. Benda logam, kalau dari NEJM, virus COVID sudah tidak terdeteksi setelah 3 hari. Tapi kalau dari Lancet juga sama, virus di permukaan logam tahan karat hingga 7 hari. Kemudian kertas itu kalau dari Lancet tidak ada virus yang dapat bertahan di permukaan kertas setelah 3 jam. Tetapi virus akan bertahan di uang kertas itu hingga 4 hari. Jadi hati-hati ya kalau yang hobi ngumpulin uang. Gitu. Makanya kayak orang bank itu kan mereka pada pakai sarung tangan itu. Kemudian kaca
kaca dari artikel The Lancet itu virus tidak ada lagi setelah hari keempat. Jadi di hari 1 sampai ke-3 bisa jadi virus COVID itu masih ditemukan di kaca. Kardus, kalau kardus penelitian di NEJM, virus dapat dideteksi pada permukaan kardus atau karton setelah 24 jam. Jadi setelah 1 hari, 1 malam itu masih bisa terdeteksi. Kemudian di permukaan kayu dari The Lancet, itu virus COVID tidak bisa bertahan setelah 2 hari. Gitu. Tapi kalau dari Kemenkes Indonesia, dari pemerintah menginformasikan bahwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa lama virus COVID akan bertahan di permukaan benda. Gitu. Ya istilahnya kita ambil amannya tiap megang benda publik misalnya seperti handle bis atau mungkin eskalator itu pakailah hand sanitizer dulu baru kita memegang-megang wajah. Itu aja. Itu kira-kira Mas Ahmad. Iya, terima kasih Bu, sangat jelas pemaparan dari Ibu. Mungkin dari penanya tadi ada yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan. Cukup jelas. Sekali lagi terima kasih kepada dokter. Dan mungkin pesan saya yang terakhir, semoga kita semua dijauhkan dari virus corona dan peserta atau pihak yang hadir pada webinar kali ini tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Mas Dimas. Mungkin karena waktu masih ada kira-kira 10 menit lagi, mungkin bisa tambah 1 pertanyaan ya Bu? Boleh, silakan. Boleh ya. Pertanyaannya yaitu dari Mas Ujang. Izin bertanya, apakah tidak ada imun dari tubuh yang langsung melawan virus COVID saat bertubuh sehingga tidak terpapar COVID? Terima kasih. Jadi imun dari tubuh langsung seperti itu. Langsung dijawab. Langsung saya jawab ya. Baik, sebenarnya tubuh itu kalau tubuh itu ada imunitasnya. Dia kalau misalnya kita kepiris pisau aja itu mesti respon imun akan bergerak langsung. Begitupun ketika virus COVID itu masuk ke dalam tubuh, sudah ada upaya-upaya dari tubuh. Misalnya dari hidung aja kita punya rambut hidung. Rambut hidung itu untuk nyaring kotoran, nyaring debu, nyaring apapun yang masuk yang sekiranya itu partikelnya besar akan kita bersihkan. Gitu. Kemudian terus di saluran nafas juga ada lendir mukus ya, kita bilangnya mukus tapi ya bentuknya seperti lendir. Mungkin nanti tampilannya ya seperti ingus atau dahak, itu juga sebenarnya adalah respon imun kita. Jadi si ingus atau dahak itu dia adalah sel darah putih kita yang mati melawan si penyebab penyakit ini, entah bakteri, entah virus, entah parasit gitu. Sudah ada tentara-tentara sebenarnya. Nah, saat kondisi imun kita bagus, waktu si virus COVID itu masuk ke saluran nafas, virusnya bisa kalah kok. Jadi yang kemasukan virus COVID itu nggak harus akan sakit, gitu. Virusnya tetap bisa kalah. Nah, cuman kalau yang masuk virusnya itu banyak, tentara yang buat ngenalin itu sedikit, otomatis virusnya ini masuk dan akhirnya dia bisa menginfeksi ke seluruh tubuh gitu. Makanya kenapa kita butuh vaksinasi itu supaya imun kita ini nggak kenalan. Misalnya ketika virus COVID itu masuk kita udah nggak perlu kenalan lagi karena kita udah tahu
gitu. Misalnya kayak Mas Ahmad ini ada orang jahat ya ke rumahnya Mas Ahmad. Nah, ketika Mas Ahmad ini belum tahu kalau dia jahat, maka bisa jadi si orang ini akan monggo masuk. Nanti terus orangnya mau minta makan, oh iya makan, kayak gitu sambil ngobrol-ngobrol, mungkin ada pertanyaan sedikit-sedikit yang akan membuat dianya pergi, tapi si penjahat ini sudah kadung masuk. Nah, ketika ini analoginya ya, ketika Mas Ahmad ini sudah tervaksin bahwa ini loh orang jahat itu ciri-cirinya kayak gini kayak gitu. Nah, Mas Ahmad sudah tahu, oh iya orang jahat itu ciri-cirinya kayak gini. Nah, ketika dia ketok pintu, Mas Ahmad sudah tahu, kamu penjahat ya, langsung duk. Wah, silatnya keluar kayak gitu. Makanya bisa jadi Mas Ahmad kalah, tapi paling enggak si penjahat ini sudah terkontrol seperti itu. Ketika dia masuk, itu ada saudaranya Mas Ahmad yang ngontrol si penjahat ini, dia mau merusak rumah, dia ngontrol kayak gitu-gitu. Itu analoginya. Jadi ketika kita belum ada imunitas, kita akan kenalan dulu. Dan saat kenalan itu bisa jadi si virusnya kalah, bisa jadi virusnya bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ketika kita sudah ada imunitas, ketika virus itu masuk, kita sudah mencoba melawan, dan hasilnya adalah keluhan kita yang tampak jadi nggak terlalu parah seperti orang-orang yang lain. Gitu. Moga-moga mudah dipahami ya. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Demikian webinar kita pada kali ini. Mungkin bisa disimpulkan yaitu banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat imun kita naik, yaitu dengan cara hidup yang produktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berfaedah, menjaga mood karena ada hubungannya dengan psiko, neuro, dan endorfin. Enjoy dengan cara kalian sendiri, makan makanan yang cukup dan bergizi tinggi, minum air minimal 2 liter per hari, dan juga istirahat yang cukup, konsumsi suplemen kesehatan, berjemur, dan juga vaksin membuat imun kuat. Semakin banyak orang yang vaksin, maka semakin kuat juga imun seseorang. Seperti itu. Mungkin demikian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya ke depan. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas semua partisipasi yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber, Ibu Dewan Pembimbing Lapangan. Apabila ada tutur kata yang kami sampaikan ada yang salah, mohon maaf. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.